di atas. Perintah Presiden Joko Widodo untuk memberantas pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat ditanggapi dengan sigap oleh aparat kepolisian. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat melakukan penggerebekan perusahaan pinjaman online ilegal PT Sumber Rezeki Digital di Jalan Veteran Benua, Melayu Darat. Setelah mengamankan 14 karyawan dan menyita 22 unit laptop, 18 unit ponsel, dan barang bukti lainnya, polisi belum menetapkan tersangka lantaran dari hasil pemeriksaan PT SRD tidak menyelenggarakan pinjaman online, melainkan lebih fokus melaksanakan penagihan. Ditreskrim Sus Polda Jawa Barat kembali menangkap pimpinan pinjol ilegal yang digerebek Polda Jawa Barat di Sleman, Yogyakarta. Peranan RSO yang merupakan senior manager adalah sebagai pengendali jaringan pinjol ilegal di Yogyakarta, namun berkantor di Jakarta. Dengan ditangkapnya RSO, kini tersangka kasus pinjol ilegal Yogyakarta menjadi 8 orang. Kami tentukan tahap pertama adalah 7 tersangka. Dimulai dari asisten manajer, tim leader, supervisor, IT support, kemudian HRD, dan termasuk juga desk collector. Belum berhenti di situ, kami pun terus mengungkap sampai link teratas, layer teratas. Pada tanggal 15, kami berangkat ke Jakarta untuk melakukan pengembangan. Dan ditemukanlah dugaan-dugaan tempat persembunyian seorang direktur PT TII. Kalau di dalam sistematikanya atau strukturnya tadi adalah direktur yang mengendalikan semua operasional ini. Dan tentunya ini bisa dikatakan sindikasi. Di tengah penegakan hukum terhadap pelaku pinjol ilegal, Menko Polhukam Mahfud MD mengeluarkan pernyataan bahwa masyarakat yang terlanjur menjadi debitur pinjol ilegal tak perlu membayar cicilan pokok serta bunganya. Lantas, apa konsekuensi dari imbauan ini secara hukum? Dari Pontianak, Kalimantan Barat dan Bandung, Jawa Barat, Tutwuri Handayani, John Hendra, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, di tengah aparat kepolisian begitu gencar memberantas menggerebek pinjol ilegal ini, keluarlah statement dari pemerintah Menko Polhukam bahwa bagi yang utang di pinjol ilegal gak usahlah bayar utangnya, sudah dihitung lunas, kalau diteror lapor ke polisi. Apakah benar seperti ini? Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Dan di sini di studio TV One ini saya sudah bersama dengan Mas Jaka yang namanya kami samarkan. Mas Jaka ini saya informasikan kepada Anda pemirsa meminjam di pinjol ilegal yang berbeda, lebih dari 10 jumlahnya. Nah, di sini saya juga sudah bersama dengan Pak Kudris Tompul. Kita akan nanti melihat dari aspek hukum pidananya Pak dan juga mungkin kajian perdatanya. Tapi sebelum saya di malam hari ini akan bertanya langsung kepada Menko Polhukam kita atas statementnya, saya mungkin ke Mas Jaka dulu. Mas Jaka, bisa diceritakan awalnya sampai berhutang di belasan pinjol ilegal ini gimana sih? Awalnya pada saat itu emang saya lagi butuh duit, Bu. Saya pinjem buka satu aplikasi, itu jangka waktunya sekitar 5 hari. Nah, saya pada saat 5 hari itu kurang 1 hari saya udah ditagih itu, Bu. Diteror nggak? Iya. Untuk itu belum, cuman baru diancam doang. Diancam apa sih? Diancam suruh bayar, kalau nanti nggak dibayar, data Bapak ada di saya 340. Nanti saya akan sebar nih data Bapak gitu. Nah saya kan bingung tuh, saya cari untuk membayar satu aplikasi itu, saya pinjam ke aplikasi si A, masih kurang tuh dapat sekitar 700. Nah saya pinjam lagi sampai buat nutup satu lubang saya bisa buka 3 aplikasi. Berarti bunga dari pinjol yang pertama itu berapa sih? Pinjaman sekitar pinjaman 1.600.000.
Kalau nggak salah dapat sekitar 8,5. 850. Iya. Harus bayar bunganya berserta uang pinjamannya berapa? Itu Total lah. totalnya pinjamannya di situnya cantumnya 14 ya sumpama. 14 kita dapat uang cashnya 850. Nanti pengembaliannya jarak 5 hari itu 1.600.000. Oh, oke, berbunga berapa ratus begitu. Nah, taunya dari pinjol pertama itu siapa? Tahu dari teman apa? Awalnya emang sih nyari-nyari dari teman. teman. Heeh. Pinjol lainnya juga taunya dari teman. Dari kadang dapat SMS, ada linknya saya buka, nawarin pinjaman gitu. Syaratnya gampang nggak sih waktu Bapak apply pertama itu pinjol yang untuk 1.400.000 tadi ya minjam ya? Iya. Ya, Kasih apa aja sih? Apa yang mereka minta? ya biasa nama KTP sesuai KTP, terus data-data kerjaan gitu, nomor telepon pekerjaan, seperti yang resmi itu. Tapi kok bisa dapat data Bapak sampai 300 nomor kontak maksudnya ya? Iya. Diancamnya begitu. Kok Iya. bisa dapat Pak? Bapak kasih? Enggak, saya cuma ngasih sekitar 3 atau 2, tapi saya sendiri juga nggak tahu. Tahu-tahu emang sempet sih data saya disebar tuh. Kadang saya sebutin nggak nama aplikasinya. Boleh. Iya, sumpama pertama saya pinjam di aplikasi Pocketku, sumpama. Nah, saya belum sempat bayar gitu. Data saya udah disebar gitu. Nah, saya pinjam lagi ke tempat lain, sumpama aplikasi Durian Runtuh gitu. Sempat juga disebar. Sampai saya dipanggil sama Pak RT, Pak RW. Sampai tetangga juga pada negor saya Pada gitu. tahu ya? Pada Mereka tahu. ikut diteror maksudnya? Iya, dipinta buat jaminan katanya. Apa yang mereka teror ke teman-teman atau tetangga itu apa? Apakah mereka juga ikut mengancam atau sebarin foto-foto Mas Jaka? Sama sebarin foto juga. Foto apa sih? Ya foto binatang, bahasanya juga bahasa kasar juga binatang gitu. Pernah dikirimin juga foto nggak senonoh? Untuk itu belum, Belum Mas Jaka ya? paling kata-kata kasar Kata-kata binatang kasar. gitu. Sampai orang yang nggak kenal Mas Jaka atau mungkin jauh hubungannya pun juga dimaki-maki seperti itu? Iya, yang ada di kontak HP saya itu pernah semua. Oke. Nah, sampai pada akhirnya jadi berhutang di berapa pinjol? Kurang lebih sekitar 15-an dari satu pinjol itu. Itu karena gali lubang tutup lubang. Iya, buat nutup satu, kita namanya pinjem satu buat bayar satu nggak cukup, jadi saya nyampe 3 aplikasi. Oke. Tahu nggak kalau sekarang punya utang berapa di belasan pinjol itu? Kira-kira? Kira-kira ya rata-rata hampir satu aplikasi itu di atas 1 juta. Ada yang 1.800.000, ada yang 2 juta. Ya kurang lebih ya sekitar 15 atau 20 dah. Berbunga-bunga nggak atau bunganya besar nggak? Kalau tadi saya dengar yang pertama ya kan pinjam 1.400.000 harus lunasin 1.600.000. Iya. Berarti bunganya sekitar berapa ratus ya? Iya. 200 ya. Kalau nggak dibayar tengah waktu naik drastis. Naik. Jadi berapa? Ya lebih kurang ini juga sih, yang jelas naik tuh. Naik ya? Iya, tapi kita bisa bayar kalau saya bilang bayar jasanya. Bayar jasanya sekitar kalau itu sekitar 600, sekitar 500. Perpanjang lagi 5 hari gitu. Ada yang pinjol yang udah lunas atau sampai sekarang semuanya itu belum lunas? Sebagian separuh udah, sebagian separuh belum. Oke. Pernah putus asa gitu kok, banyak utangnya, berbunga-bunga Ya pula. sempet sih putus asa, orang mau keluar rumah juga malu. Kadang pada nanya-nanya begini, sampai saya juga sampai dipanggil gitu. Saudara juga pada, saya aja buat nutup yang sekitar separohnya itu sampai pinjam duit sama saudara sampai sekarang belum lunas, sekitar 25 juta. 25 juta. Oke, mungkin saya ke Pak Kudri. Pak Kudri, kalau dari aspek keperdataan, hutang piutang ini kan aspek keperdataan. Tapi kalau sudah masuk ke ranah teror meneror, bunga yang tidak sesuai dengan semestinya, bisa juga dikatakan ini juga urusan pidana, Pak? Ya banyak macamnya pidana, paling tidak ya itu ada melanggar ketentuan pidana undang-undang telekomunikasi, ya kan? Dia mengambil data-data dari jet orang tanpa izin, ya itu udah satu melanggar ketentuan pidana. Terus kalau karena mereka tanpa izin, ya itu kan dia melakukan usaha
tanpa izin dengan menggunakan sarana telekomunikasi bisa juga dikenakan undang-undang ITE ya. Terus kalau misalnya melakukan pengancaman bisa juga kena undang-undang ITE. Dan ini juga yang terberat ini adalah undang-undang pencucian uang. Karena ini menggunakan mekanisme perbankan gitu kan, karena gitu ya, diambilnya dari bank gitu ya, ngambilnya atau dikirim gitu ya. Ya, Pencairan transfer ya. Iya, ditransfer melalui iya, itu kan rekening. menggunakan sarana perbankan, itu kan masuk ranahnya pencucian uang. Jadi sebenarnya bisa yang yang diperberat ini gini kan. Kalau kita mau lebih jauh lagi, kita mau menggunakan undang-undang katakanlah penggangguan Kamtipnas ya, kita bisa menggunakan undang-undang darurat ya, karena ini banyak sebenarnya. Sekarang permasalahannya kan aparat penegak hukum ini ya baru bergerak setelah ada ini. Tapi memang kan mestinya para nasabah ini ya, katakanlah orang yang meminjam ini kan harus melakukan laporan kan aparat hukum ini kan tidak tahu ya ini. Tapi karena ini sudah mengejala, saya kira ini tugasnya divisi cyber Mabes Polri ya, untuk melacak menggunakan online ini kan bisa dilacak. Dan ini juga kan mestinya Kominfo. Jadi ini kan bukan terkait hanya polisi, OJK dan ini. Karena ini kan nggak ada urusan dengan OJK karena ini ilegal, ya kan. Kalau misalnya yang dilakukan fintech ya oleh OJK itu kan ada dasarnya gitu ya. Nah, jadi saya kira kita gunakan aja undang-undang sanksi pidana yang paling berat itu pencucian uang karena maksimumnya 20 tahun. Nah, dan mengenai usaha itu kan bisa juga gedung atau kantor yang dipakai itu kan bisa kita kenakan perda. Dia menggunakan usaha tanpa izin usaha. Ilegal ya Pak ya? Ya, usahanya itu. Jadi izin usahanya tentu kan menunjuk ke peraturan OJK ya, peraturan 77 tahun 2016. Saya kira mengenai ketentuan pidananya sih nggak ada masalah. Nah, tadi Caca nanya mengenai keperdataannya. Salah satu syarat perikatan syarat itu kan ada hal yang halal, kausa yang halal, sebab yang harus sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan hukum. Jadi bukan harus undang-undang ya, kausa yang halal itu dengan hukum, kebiasaan juga termasuk. Nah, jadi perjanjian yang dilakukan yang tanpa ada hal sebab yang halal tidak berdasarkan hukum, itu perjanjian itu batal. Ya kan, batal dengan sendirinya saya kira. Jadi kalau misalnya ada himbauan bilang tidak harus bayar, maksudnya itu perjanjiannya itu batal gitu. Batal ya? Oke. Nah, Mas Jaka, apa teror yang paling parah atau ancaman yang paling parah yang Mas Jaka terima? Ya seperti saya mau apalah gitu. Dihabisi nyawanya? Iya gitu, sempat. Pernah? Iya. Nggak lapor polisi? Saya juga udah sempat bilang begitu, malah dia juga nggak takut. Oke. Silakan Tapi Bapak lapor kata dia. Kenapa Mas Jaka nggak mau lapor polisi? Bukannya kalau udah diancam keselamatan jiwa itu kita sebagai warga negara punya hak untuk melaporkan. Ini kenapa sih? Apa hambatannya? Ya pada saat itu saya juga masih takut juga, belum seperti kemarin-kemarin beritanya begitu. Iya. Takut maksudnya laporannya tidak digubris gitu? Ya bukan, bisa jadi. Terus bisa jadi keselamatan saya juga gitu. Oke, nah ada dua hal dari Mas Jaka di sini. Mungkin pemirsa ini menjadi gambaran bahwa masyarakat penghutang di pinjol ilegal tidak segampang itu bisa melapor ke polisi, selain mungkin mereka punya stigma bahwa apa benar laporannya akan digubris, atau juga mungkin kalau lapor malah makin parah ancamannya. Kita tanya kepada Menko Polhukam sesaat lagi.